Setelah menunaikan tugasnya memerangi Kabil, maka Nabi Syed pun kembali ke negerinya dan menetap di sana sebagai juru pemutus yang adil di antara manusia. Berdasarkan riwayat dari Wahab bin Munabbih, istri Nabi Adam alaihi salam, Siti Hawa, meninggal di zaman anaknya Syed alaihi salam. Ia tidak hidup lama setelah Nabi Adam alaihi salam meninggal, yaitu 1 tahun setelahnya, dan meninggal pada hari Jumat di waktu yang sama dengan hari ketika dia diciptakan. Siti Hawa dimakamkan dekat dengan makam Nabi Adam alaihi salam. Setelah kepergian mereka, Allah menurunkan 50 suhuf atau sahifah kepada Nabi Syed alaihi salam. Dialah orang pertama yang mengeluarkan kata-kata hikmah, melakukan transaksi emas dan perak, memperkenalkan jual beli, membuat timbangan dan takaran, serta menjadi orang pertama yang melakukan penggalian barang tambang dari dalam bumi. Nabi Syed alaihi salam diberi keturunan seorang putra yang diberi nama Anusi, cahaya dalam kening Nabi Syed alaihi salam yang merupakan cahaya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang berpindah kepadanya dari Adam alaihi salam. Setelah Anusi lahir, cahaya itu berpindah ke keningnya. Itulah salah satu pertanda bahwa ajalnya sudah dekat. Ia pun menyadari rambut-rambutnya yang sudah memutih. Dan pada tahun itu Nabi Syed alaihi salam meninggal dunia dalam usia 900 tahun. Setelah Nabi Syed alaihi salam wafat, kedudukannya digantikan oleh anaknya Anusi. Tabut, tali, suhuf, dan cincin Nabi Syed sebelum ia meninggal diserahkan kepada Anusi. Anusi kemudian menikah dengan seorang wanita yang memberikannya keturunan. Salah satu anak cucu keturunan Anusi bernama Uknuk, yang juga memiliki perilaku baik dan luhur. Dan kelak Uknuk inilah yang mewarisi cahaya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan menjadi penerus wasilah kenabian yang lebih dikenal dengan Nabi Idris alaihi salam. Demikianlah perjalanan kisah anak Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa yang paling mereka sayangi, yaitu Nabi Syed. Nabi Syed nabi yang menerima sumpah paling banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari keturunan Nabi Syed inilah yang menjadi pewaris wasilah kenabian umat manusia di muka bumi ini. Nabi Syed alaihi salam merupakan nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan berada di luar 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui dan diimani. Nabi dan rasul yang wajib diketahui dan diimani yang berjumlah 20 orang itu adalah mereka yang namanya disebutkan secara jelas dalam Al-Quran dan disepakati kenabian ataupun kerasulannya. Al-Quran sendiri sesungguhnya mengisahkan tentang para nabi lebih dari 25 orang. Tetapi meski kisahnya disebutkan, namanya tidak disebutkan dengan tegas. Misalnya Nabi Khidir alaihi salam yang memiliki kisah cukup panjang dalam Al-Quran, tapi tak satupun ayat Al-Quran yang secara jelas menyebutkan namanya. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, "Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu." Yang pasti Nabi Syed alaihi salam adalah nabi yang mulia dan telah diberikan suhuf atau sahifah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupannya dan keluarganya saat itu. Dan dari beliaulah umat manusia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebar di muka bumi. Semoga kisah Nabi Syed alaihi salam ini bisa melengkapi sekaligus menambah wawasan kita tentang silsilah kenabian dari awal mula Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi penutup Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua bisa senantiasa mengambil hikmah dari kisah ini. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.